ini saya mengambil judul yaitu Sistem Informasi Manajemen Logistik. Sistem Informasi Manajemen Logistik merupakan suatu sistem terintegrasi antara manusia serta mesin yang mampu untuk memberikan informasi yang sedemikian rupa dalam menunjang jalannya operasi dan manajemen sampai fungsi pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem itu memakai perangkat keras dan lunak, prosedur manual, model untuk kegiatan analisis, perencanaan serta pengambilan keputusan dan database. Dengan begitu, sistem informasi manajemen logistik merupakan sistem informasi terpadu antara manusia serta komputer. Fungsinya sebagai pengelola persediaan dengan tujuan menyediakan informasi untuk analisa, perencanaan, operasional, serta pengendalian dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen di dalam suatu organisasi. Sistem informasi adalah data yang isinya fakta terkumpul dari suatu pengamatan. Sementara informasi merupakan data yang sudah diproses jadi bentuk penuh arti untuk pemangkas serta mempunyai arti di dalam tindakan sekarang ini serta yang akan datang di dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara data serta informasi merupakan seperti bahan mentah serta barang yang jadi. Setelahnya, informasi hanya akan memiliki nilai sepanjang dia memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan serta hasil yang lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan tanpa informasi. Supaya bisa berfungsi proses pengambilan keputusan, maka informasi itu harus aktual, tepat guna, dan tepat waktu. Sistem informasi proses transaksi. Sistem pengelola data yang memiliki tugas utama sebagai sistem pemroses transaksi di tempat operasional dan bisa memiliki input yang asalnya dari eksternal dan internal. Sistem informasi manajer. Sistem ini diciptakan untuk membangkitkan informasi yang bisa berguna bagi manajer untuk kendalikan operasi, strategi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, pengendalian manajemen, serta pemecah masalah khusus. Dalam sistem pemakaian komputer, program berkelanjutan pantau transaksi proses tahu yang baru dipakai untuk identifikasi dengan otomatis melaporkan lingkungan manajemen yang butuh dapat memperhatikan manajer. Dengan sistem ini, manajer bisa mengendalikan operasional perusahaan dengan mudah. Manajer pun bisa mengambil keputusan lebih cepat karena mendapatkan informasi tersebut. Sistem pendukung keputusan. Suatu sistem informasi dirancang untuk mendukung manajer di dalam mengambil keputusan manajemen. Sistem ini untuk melayani manajer tingkat menengah maupun senior. Sistem ini secara khusus memakai model. Model merupakan serangkaian program, biasanya isinya persamaan matematika yang menggambarkan masalah tugas manajemen khusus. Dengan ubah sedikit model atau data masuk, maka manajer bisa menyelesaikan masalahnya. Manajemen logistik terpadu. Manajemen logistik terpadu adalah kegiatan manajemen logistik meliputi dua bidang berkaitan, yakni bidang organisasi logistik serta bidang koordinasi logistik. Bidang operasi logistik adalah berbagai kegiatan yang sifatnya fisik. Manajemen distribusi fisik menyangkut masalah pengangkutan barang atau produk ke pelanggan. Di dalam distribusi fisik langganan bisa dipandang jadi memperhatikan terakhir disalurkannya pemasaran. Manajemen material pun menyangkut mengenai procurement serta pengangkutan material, suku cadang ataupun persediaan dari barang yang terjadi, berasal dari tempat pembelian menuju tempat pembuatan perakitan gudang ataupun toko pengecer. Bidang koordinasi logistik pada kegiatan komunikasi serta perencanaan. Bidang ini meliputi identifikasi kebutuhan pergerakan serta penempatan rencana untuk padukan semua operasi logistik seperti peramalan, pengelolaan, perencanaan operasi, perencanaan kebutuhan material. Hubungan fungsi sistem informasi dan logistik. Sistem informasi manajemen adalah sistem operasional yang dilaksanakan berbagai fungsi untuk hasil output yang gunanya bagi pelaksanaan operasi serta manajemen organisasi yang bersangkutan. Output informasi, pengendalian operasional proses pemantapan supaya kegiatan
operasional dilaksanakan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen dibutuhkan berbagai manajer bagian unsur pelabas serta untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan yang baru untuk personalia operasional serta alokasikan sumber daya. Perencanaan strategik mengembangkan strategi menjadi sarana organisasi untuk mencapai tujuan. Fungsi logistik adalah meliputi kegiatan seperti penerimaan, pembelian, persediaan, serta distribusi. Maka struktur informasinya berupa yang pertama, transaksi yang harus terolah mencakup tentang permintaan pembelian, pesanan pembelian, produksi, tanda sediaan, laporan penerimaan, permintaan pengangkutan, serta dokumentasi pengangkutan. Yang kedua, transaksi yang harus lewat proses pengolahan mencakup permintaan pembelian, pesanan produksi, pesanan pembelian, pesanan produksi, laporan penerimaan, tanda ketersediaan, permintaan pengangkutan, serta dokumen pengangkutan. Yang ketiga, pengendalian operasional yang memakai informasi yang ada di dalam daftar laporan seperti pembelian yang terdahulu, delivery atau pengiriman terdahulu, barang yang terkala di dalam persediaan, barang yang berlebihan, laporan kekurangan persediaan, ikhtisar prestasi penjualan, serta analisa pengangkutan. 4. Informasi pengendalian untuk logistik yang terdiri dari perbandingan antara tingkatan persediaan yang terencana dengan secara aktual, harga pembelian barang, perputaran, dan sebagainya. Yang kelima, perencanaan strategi dilibatkan analisis distribusi yang baru, kebijakan yang baru berkaitan dengan penjualan, serta strategis make or buy, informasi tentang teknologi yang baru, alternatif distribusi, serta sebagai sarana yang diperlukan. Sumber referensi tertera di sini ya. Oke, sekian dari presentasi tugas UAS saya. Terima kasih.